Selamat pagi anak-anakku yang tercantik dan yang terganteng. Semoga hari ini semangat dan semua sehat, sehingga hari ini kita bisa belajar dengan lebih baik. Anak-anak, kita akan masih belajar IPA pada hari ini, melanjutkan materi kemarin yaitu tentang komponen ekosistem. Kalau kemarin kita membicarakan hubungan abiotik dan biotik, hari ini kita khususkan antar biotik atau antar makhluk hidup, ya. Untuk itu kita akan lihat, karena kemarin kita sudah belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita lihat rantai makanan ini, ya. Ya, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah, ya. Pak Guru ambilkan contoh yang mudah yang bisa kalian bayangkan, yaitu rantai makanan yang ada di sawah, karena hewannya sangat umum, ya, pernah kalian jumpai. Nah, sebagai produsen di dalam rantai makanan di sawah adalah padi, ya, karena padi itu menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lain, termasuk kita, termasuk hewan-hewan yang ada di sawah, ya. Padi sebagai produsen kemudian dimakan oleh konsumen pertama. Kalau kita lihat gambar ini, konsumen pertamanya adalah belalang. Tapi sebenarnya tidak hanya belalang sebagai konsumen pertama, ada laba-laba, ada ulat yang makan daun, ada wereng yang makan padi. Tapi dalam hal ini kita lihat contohnya, sebagai konsumen pertama adalah belalang, karena belalang makan padi. Nah, kemudian belalang dalam gambar tersebut dimakan oleh katak. Artinya katak sebagai konsumen kedua. Nah, katak dimakan oleh ular, berarti ular sebagai konsumen ketiga, ular dimakan elang, elang sebagai konsumen keempat. Elang tidak ada yang makan, maka disebut konsumen puncak. Meskipun tidak ada yang makan, semua makhluk hidup akan mati. Nah, kalau elang mati akan busuk atau dibusukkan oleh bakteri pengurai atau dekomposer, ya. Bakteri pengurai ini akan menguraikan jasad makhluk hidup sehingga terurai menjadi satu dengan tanah, menjadi pupuk bagi produsen. Nah, itulah rantai makanan, ya. Nah, mengapa ada rantai makanan? Supaya dalam ekosistem itu terjadi keseimbangan, ya. Ingat, ya. Dalam ekosistem harus terjadi keseimbangan. Yang menyebabkan tidak seimbang misalnya manusia, karena manusia itu makhluk yang paling banyak membutuhkan mengkonsumsi berbagai makhluk hidup. Kalau hewan itu cukup dengan makan, kalau manusia itu mengumpulkan untuk dimakan besok, udah berpikir seperti itu. Nah, maka manusia juga harus berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Nah, dalam rantai makanan ini kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Misalnya begini, ya. Kalau manusia kita itu semua hobi daging katak, semua akan makan katak. Akibatnya apa? Akibatnya perburuan katak menjadi lebih banyak, katak akan punah, katak akan berkurang. Nah, kalau katak berkurang, katak punah, maka ekosistem di sawah atau rantai makanan yang ada di sawah akan terganggu. Siapa yang terganggu? Siapa yang dirugikan? Yang pertama, ular. Kok ular? Nah, karena ular langsung makan katak. Kalau kataknya udah diambil manusia, maka ular nggak kebagian. Kalau ular nggak kebagian, ularnya mati. Yang rugi siapa? Elang. Elang menjadi kekurangan makan karena ularnya sudah banyak yang mati. Itu yang terlihat. Yang tidak langsung terlihat apa? Manusia rugi. Loh, kok bisa, Pak? Kita lihat, ya. Nah, katanya di situ katanya sudah habis. Maka yang diuntungkan belalang. Karena belalang tidak ada yang makan. Belalangnya akan tumbuh pesat. Ya, akan tumbuh pesat. Akibatnya apa? Akibatnya daun padinya rusak dimakan oleh belalang, anak-anak, ya. Kalau daun padinya rusak dimakan oleh belalang,
padi tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga akan terjadi gagal panen. Kalau gagal panen yang rugi adalah manusia. Maka manusia juga harus berperan dalam menjaga ekosistem. Nah, sekarang sudah jelas ya? Kita lihat contoh rantai makanan yang kedua. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sungai atau rantai makanan di air ya. Produsennya adalah fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Adalah tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di dalam kolam, di dalam sungai. Nah, fitoplankton itu menjadi produsen karena dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil itu ada yang dimakan ikan besar, ada yang langsung dimakan oleh apa itu? Bangau ya. Artinya bangau sebagai konsumen kedua karena makan ikan. Nah, bangau dimakan oleh di sungai, bangau dimakan oleh buaya. Bisa juga kalau bangau itu dimakan oleh ular. Nah, kebetulan dalam rantai makanan ini bangaunya dimakan buaya. Buayanya mati, bakal dibusukkan oleh bakteri pengurus. Itu adalah contoh rantai makanan. Masih banyak rantai makanan ya. Ini adalah contoh rantai makanan lagi. Oke ya. Tidak usah banyak-banyak, rantai makanan sudah jelas ya anak-anak. Oke, sekarang kemarin kita juga belajar tentang jaring-jaring makanan. Sekarang kita lihat jaring-jaring makanan ya. Tentu saja jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan, maka makhluk hidupnya lebih banyak. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Perhatikan ya, produsennya ada dua. Yang pertama pohon itu bisa bermacam-macam ya, pohon besar, pohon kecil. Yang kedua padi. Ya. Sekarang kita lihat konsumen pertamanya. Dalam jaring-jaring makanan tersebut, yang konsumen pertama itu yang langsung makan produsen. Yang pertama ulat, ya. Ulat kan makan daun, jadi langsung makan dari produsen. Kemudian belalang, itu juga sebagai konsumen pertama. Dan yang ketiga adalah tikus, karena tikus makan padi, ya. Nah, sekarang kita lihat konsumen kedua dalam jaring-jaring makanan tersebut. Yang pertama ayam. Mengapa ayam termasuk konsumen kedua? Kalau dilihat di situ, yang bisa dimakan ayam apa? Ya, ada ulat, ulat bisa dimakan ayam. Belalang bisa dimakan ayam. Nah, tapi tikus tidak ya. Jadi ayam termasuk konsumen kedua. Tetapi tidak mutlak. Kalau ayamnya langsung makan padi, berarti ayamnya termasuk konsumen pertama. Jadi antara konsumen pertama, kedua itu tidak mutlak ya. Suatu binatang disebut konsumen pertama atau konsumen kedua tidak harus, tergantung hewan itu makan apa. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang setelah lihat konsumen kedua, kita lihat selain ayam ada katak. Katak juga disebut konsumen kedua karena katak makan belalang. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat binatang yang ada di situ. Selain ayam dan katak ternyata ada ular. Nah, ular termasuk konsumen kedua. Tapi juga bisa konsumen ketiga kalau ular itu makan katak ya. Kalau ular langsung makan tikus, berarti ular sebagai konsumen kedua. Kalau ular makan katak, berarti konsumen ketiga. Jelas ya? Antara 1, 2, 3 itu tidak mutlak. Ya, nah sekarang masih dalam apa? Jaring-jaring makanan itu ada ya binatang elang ya. Kembali lagi elang menjadi konsumen puncak, bisa sebagai konsumen ketiga, bisa sebagai konsumen keempat. Karena elang bisa makan ular, elang bisa langsung makan ayam. Terserah elangnya ya, mau makan ayam boleh. Kalau lagi suka ayam berarti elangnya milih ayam. Tapi kalau ayamnya nggak ada, ya ngejar ular. Kalau mau lebih gampang, elangnya ngejar tikus, ya kan? Jadi terserah elangnya mau jadi konsumen ketiga boleh, konsumen puncak atau keempat juga boleh. Oke ya anak-anak, jadi itu pelajaran hari ini.
itu adalah namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selalu terjadi hubungan antar makhluk hidup di situ. Ingat, manusia tidak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Manusia tidak boleh merusak ekosistem. Karena dengan merusak ekosistem, dengan membunuh atau berburu secara liar salah satu komponen dalam ekosistem, maka ekosistem itu akan terganggu. Kalau ekosistem akan terganggu, maka akan merugikan manusia sendiri, ya, akan merugikan kita sendiri. Jelas? Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Pak Guru. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan yang lebih intens antara makhluk hidup, ya. Terima kasih pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap di rumah. Sampai jumpa.